Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Kita akan melihat berita tentang money politik, yang mana menurut Bawaslu membagi sembako saat kampanye itu terkategori politik uang, bisa dipidana. Hal ini seperti dilansir kompas.com, yang mana Badan Pengawas Pemilu RI menegaskan bahwa peserta pemilu maupun tim kampanye dilarang untuk membagikan sembako pada masa kampanye pemilu 2024. Sembako tidak boleh dibagi, kata Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja kepada wartawan pada Kamis 7 Desember 2023. Ia menyampaikan bahwa pembagian sembako pada masa kampanye dapat dikategorikan sebagai politik uang, sesuatu yang dilarang dalam pelaksanaan pemilu apalagi masa kampanye. Sembako tidak boleh dibagi, kata Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja. Ia menyampaikan bahwa pembagian sembako pada masa kampanye dapat dikategorikan sebagai politik uang. Kalau sudah bagi sembako masuk kategori politik uang, tindak pidana nanti, ujarnya. Dan itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, yang mengatur bahwa siapapun dilarang untuk memberikan atau menjanjikan uang atau materi lainnya secara sengaja kepada masyarakat sebagai pihak peserta kampanye. Ketentuan pidananya tercantum pada pasal 523 Undang-Undang Pemilu, yang bisa sahabat kalian baca langsung di link deskripsi yang telah kami sediakan. Sahabat kalian, kita tertarik ya dengan berita ini, apalagi diungkapkan bahwa bagi sembako saat kampanye terkategori politik uang, bisa dipidana. Pertanyaannya adalah, Indonesia ini adalah negara yang sebenarnya aturannya banyak. Ya, kalau dulu saking banyaknya mungkin mau dirampingkan, disederhanakan, muncul Omnibus Law yang kontroversi. Dan bagaimanakah dengan kasus money politik seperti ini, ya kan? Kalau masyarakat secara umum mungkin berpikiran bahwa sebenarnya Indonesia ini udah punya banyak aturan, termasuk soal money politik gitu. Yang menjadi pertanyaan, mengapa tidak terlaksana, alias kenapa money politik masih sangat tinggi. Nah, dalam konteks ini ada banyak alasan ya, mengapa aturan begitu banyak tapi tidak terlaksana. Ya, mungkin salah satunya adalah kurangnya penegakan hukum yang efektif dan pemberian sanksi yang tegas. Selain itu, boleh jadi juga ada kontribusi faktor budaya, kesadaran masyarakat, dan kurangnya pemahaman tentang pentingnya aturan juga dapat mempengaruhi kepatuhan terhadap aturan. Bahkan seringkali dalam implementasi aturan itu, kalau tidak ada kerjasama dan partisipasi aktif dari berbagai pihak, maka akan sulit untuk dilaksanakan. Nah, problemnya adalah Indonesia dengan masyarakat yang hidup ya dalam kondisi lemah secara ekonomi, termasuk ekonomi negara hari ini. Orang datang memberi bantuan, yaitu sesuatu yang menggembirakan bagi sebagian besar masyarakat. Nah, pertanyaannya, apakah masyarakat tahu masa kampanye itu? Yang kedua, apakah ketika masyarakat tahu, masyarakat akan menolak bantuan itu? Nah, dan kalau memang misalnya masyarakat katakan tidak tahu, lalu bagaimana dengan politisi-politisi yang melakukan kampanye itu? Apakah mereka tidak sengaja? Apakah mereka sengaja melakukan itu? Atau justru menjadikan sembako itu sebagai cara terbaik mendulang suara? Dalam konteks ini, ada banyak kepentingan yang sepertinya akan bertemu dan ya tadi membuat apa yang menjadi aturan-aturan itu menjadi lemah untuk bisa ditegakkan. Namun di sisi yang lain sebenarnya adalah jika masyarakat masih menerima bantuan sembako di masa kampanye, itu juga bisa menjadi satu indikasi kuat bahwa pembangunan dari pemerintahan sebelumnya pada aspek ekonomi dan kesadaran publik tentang politik belum bisa dikatakan berhasil. Dan dengan cara seperti itu atau kondisi seperti itu, satu-satunya langkah yang paling mungkin itu adalah melalui edukasi itu sendiri. Namun
kita lihat beberapa fakta, banyak ya belakangan ini muncul berita di mana orang menjadi putus asa karena tekanan kemiskinan yang luar biasa. Bahkan konon dikabarkan 4 anak yang baru saja ramai diberitakan karena meninggal ya, dan itu diduga dilakukan oleh ayahnya sendiri, itu juga disebabkan oleh sang ayah menjadi seorang pengangguran. Nah, sahabat kalian, money politik dalam pemilu 2024 bisa saja itu akan terjadi begitu besar, atau masyarakat juga akan membutuhkan hal-hal tersebut. Namun demikian, sesungguhnya substansi persoalan adalah bagaimana pemerintah mampu menjawab masalah-masalah ekonomi warga negara. Karena aturan dibuat pada saat yang sama, jika tidak memang sesuai dengan realitas masyarakat yang ada, maka itu hanya akan menjadi sebuah aturan semata. Semoga ini bisa menjadi renungan kita bersama, dan ke depan kita bisa memiliki pemimpin yang mau memperjuangkan rakyatnya sehingga tidak menjadi pengangguran, sehingga tidak menjadi orang yang kalap dan menjadi orang yang hilang putus asa ya, hilang harapan dan menjadi putus asa. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.